Halo, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Kembali lagi bersama kami di Bimbel Harapan, Bimbel Ukom Kebidanan dan Keperawatan. Sebelum memulai acara ini, perkenalkan sebelumnya saya Niken sebagai moderator pada malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai KMB, Keperawatan Medikal Bedah, yang akan dibawakan oleh Nurse Ahli Sapillah SSTMKes. Beliau ini menempuh pendidikan program magister keperawatan di Universitas 11 Maret, Surakarta pada tahun 2011. Kemudian sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 sebagai Wakil Kabid Infokom dan Penelitian pada DPD PPNI. Sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Wakil Bidang Diklat DPD PPNI Kabupaten Lumajang. Kemudian pekerjaan sekarang dosen Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang di Prodi D3 Keperawatan. Untuk rundown kelas pada malam hari ini, yang pertama itu pembukaan, kemudian pembahasan soal, kemudian break. Nah, break ini bisa diganti dengan diskusi atau bisa juga langsung ke pembahasan soal berikutnya. Untuk peraturan kelasnya, yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Yang ketiga, peserta dapat bertanya melalui kolom chat. Pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA. Kemudian yang terakhir, peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi melalui polling ya. Oke, kepada Pak Halis, apakah sudah siap, Pak? Sampun Bu, sampun, sampun, sampun Bu, sampun, sampun. Oke, sampun Bu, siap, siap. Siap, Pak. Kalau begitu saya alihkan ke Pak Halis ya, Pak ya. Oh, oke, oke. Berarti saya yang share screen ya Bu ya. Oke, Iya, Pak, betul. oke, oke Bu. Ush, benar Bu. Oke. Sudah kelihatan Bu. Sudah, Pak. Sampun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara bimbingan belajar harapan dengan harapan panjenengan semua, semuanya peserta yang ada di sini adalah para pejuang-pejuang hukum yang kompeten. Harapannya begitu, ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar terkait dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi. Kebetulan pada malam ini yang kita sampaikan adalah terkait dengan topik materi KMB, spesifiknya pada apa pada prodi D3 keperawatan. Itu seperti itu. Oke. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang profesional juga bisa mengikuti karena apa tidak jauh beda itu seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa hal ya yang terkait dengan bagaimana belajar bimbingan belajar untuk sukses di Hukum ya. Jadi salah satunya memang teman-teman secara konsep teori materi tentunya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen teman-teman semua. Cuma kita tinggal merekol kembali ya. Jadi merekol kembali bagaimana ketika kita berjumpa dengan soal-soal itu.
Jadi ada beberapa trik sebenarnya gitu. Jadi kalau kita lihat triknya di situ kan garis besarnya kan tiap soal uji kompetensi itu kan ada 180 soal. Jadi total satu soal hanya 1 menit. Jadi 180 menit harus diselesaikan. Dan tidak ada nilai poin pengurangan. Jadi senyampang masih ada waktu, silakan diisi sesuai dengan apa pemikiran kita. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau terkait dengan soal-soal di tiga maupun profesinis itu adalah soal itu tidak melebar ke apa istilahnya soal yang sudah pengalaman lebih setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tapi soal itu adalah dipergunakan untuk teman-teman yang kira-kira kalau teman-teman baru lulus fresh graduate. Nah, jadi soalnya tidak terlalu apa mendalam ya intinya begitu. Tapi untuk soal-soal fresh graduate. Jadi sesuai dengan kalau perawat D3 baru lulus itu harusnya bisa apa? Harus bisa mengerjakan apa? Ya, kalau pengkajian, merumuskan masalah keberatan, tapi komposisinya memang sedikit sekali. Kalau programnas memang diwajibkan untuk bisa merumuskan diagnosa keperawatan. Tapi kalau untuk D3 ya ini apa namanya? eh rencana itu perencanaan bagaimana implementasinya dan juga evaluasi. Sehingga setiap soal itu biasanya pasti yang jelas soal itu sudah ada apa istilahnya dari 180 soal itu ada blueprintnya. Artinya ada beberapa kasus-kasus yang memang itu akan apa muncul. Misalkan kalau KMB ada materi terkait dengan sistem pernafasan, ada TB paru. Kalau sistem persarapan ada ada stroke meningitis, kemudian ada apa namanya cedera kepala, cedera otak gitu ya. Kemudian kasus-kasus yang tegumen, luka bakar. Berarti di situ paling enggak teman-teman harus mempersiapkan ini bagaimana menghitung LLB luas luka bakar. Karena ada istilahnya rule of nine itu. Jadi nanti menghitung berapa luas luka bakarnya sampai ketemu kebutuhan cairannya seberapa. Itu. Jadi kalau jantung biasa, kalau kasus-kasus penyakit jantung ya penyakit PJK, penyakit jantung koroner atau arteri koronaria itu yang sering-sering uh, keluar. Jadi ibaratnya nanti ada materi ya. Jadi blueprint itu harus di apa ya, poin-poin apa saja sih materi yang nah itu paling enggak kita calon-calon yang mau ujian itu paling enggak harus membaca minimal itu seperti itu. Soalnya apa? Kasus-kasus yang dikeluarkan dalam soal hukum itu kan sifatnya nasional. Jadi tidak boleh kasus itu hanya setempat apa lokal di daerah tertentu atau di provinsi tertentu. Tapi secara nasional tidak banyak muncul ya tidak mungkin eh, dikeluarkan. Tapi jenis kasus penyakitnya itu yang general, yang umum sering terjadi di tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Entah itu di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik. Itu seperti itu. Yang kedua, paling tidak ada ini eh, soal-soal yang terkait dengan prosedur tindakan. Nah, prosedur tindakan itu bagaimana mensikapi kita? Kalau ada soal prosedur tindakan, berarti teman-teman harus memahami betul SOP atau SPU. Kita tahu ada 3S, 4S ya menurut DPP PPNI. Itu bisa sebagai bahan rujukan. Artinya ketika yang ditanyakan itu biasanya gampangannya itu perawat di situ sudah mengerjakan tindakan langkah ke sekian. Biasanya pertanyaannya langkah apa tindakan perawatan selanjutnya. Nah, kata-kata clue-nya selanjutnya berarti kan kita harus baca di fitness di soal itu apa yang sudah dikerjakan oleh perawat baru. Oh, misalkan sudah sampai pemberian inform consent persetujuan berarti langsung
berupaya untuk apa? Mempersiapkan peralatan, tindakannya, dan seterusnya. Diurut. Jadi tidak bisa terbalik, bolak-balik itu. Kalau pertanyaannya terkait dengan prosedur tindakan. Jadi intinya kalau pertanyaannya prosedur tindakan, teman-teman harus paham betul SPO-nya urutannya seperti apa. Biasanya di soal itu sudah jelas. Perawat sudah mengerjakan apa, sudah melakukan apa, pertanyaannya tinggal nyambung. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Selanjutnya apa yang harus dikerjakan? Nah, itu kata kuncinya seperti itu. Ya. Jadi itu introduksi aja ya sebelum masuk soal. Yang berikutnya, tiap-tiap soal itu pasti susunannya. Susunannya satu ada namanya kasus atau vignette. Vignette. Yang kedua adalah pertanyaan soal. Yang ketiga adalah option jawaban. Nah, jadi lah bagaimana kita yang tadi durasinya 180 soal, satu soal 1 menit, bagaimana? Nah, paling enggak supaya kita efisien efektif. Berarti kita jangan apa istilahnya? Kita langkah pertamanya itu triknya salah satunya adalah baca perintah soalnya. Soalnya mintanya apa? Nah, soalnya minta apa? Oh, prioritas masalah keberatan yang muncul. Berarti dicari. Prioritas berarti kita harus baca di apa kasus ada data-data apa yang terkait dengan masalah yang utama. Nah, jadi kita ambil benang merahnya. Oh, ada A, ada B. Oh, ini berarti. Nah, jadi begitu. Kalau kita dibalik membaca soal dulu, bukannya, sewu, baca kasusnya dulu baru soal, nanti waktunya bisa tidak tidak cukup. Itu seperti itu. Nah, eh, baru kita lihat option jawabannya. Oh, ini berarti. Karena yang diminta pertanyaannya masalah perawatan utama di data clue-nya. Jadi apa kata kuncinya, keywordnya kok ada misalkan nyeri, nyeri misalkan, post op nyeri misalkan, daerah abdomen dan seterusnya. Yang ditanyakan apa masalah keberatan utama saat ini? Berarti ada clue-nya nyeri. Ya berarti tinggal lihat apa masalah keberatan yang di option pilihan. Oh, ada nyeri, ada nutrisi, ada gangguan aktivitas ya kita ambil yang nyeri. Jadi kita kita harus terbiasa memegang kata kunci seperti itu. Jadi itu yang harus teman-teman pahami betul. Jadi akhirnya apa? Kita sebenarnya bukan menghafalkan jawaban, tapi kita sudah setengah menganalisis. Oh, kalau soalnya ini berarti ada data apa yang dicari, baru option pilihannya apa. Nah, lagi-lagi di option pilihan itu nun sewu pasti ada option A, B, C, D, E. Jadi ada 5 option jawaban. Dan 5 jawaban itu intinya mirip-mirip hampir benar. Nah, tetapi kita harus jangan terjebak. Yang mana jawabannya? Berarti cari yang the best of choose. Jadi jawaban yang paling baik di antara option yang ada. Karena mirip-mirip tadi, ya. Jadi biasanya untuk apa triknya untuk cari mana yang paling paling pas ini jawabannya kok jawabannya sepertinya hampir merata semua sama. Itu soal yang baik seperti itu. Tapi kalau soal di situ, "Oh, ini tidak mungkin, tidak ada kaitannya." Nah, berarti bisa ditebak. Nggak ada yang jawab itu. Nah, itu soal itu kurang kurang berbobot, kurang baik. Nah, itu seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa memberikan pilihan yang terbaik di antara option yang ada. Dan kita jangan terkecoh, tadi ada latar belakangnya. Soal itu untuk fresh graduate, baik D3 maupun S1. Jangan begini, ketika kita sudah membaca soalnya, ya, kemudian kita analisis, oh nanti jadi begini, begini, akhirnya jadi begini. Ya akhirnya milih jawaban yang apa? Bukan fresh graduate, yang sudah berpengalaman. Ya benar jawabannya, tapi tidak itu. Sehingga ketika kita membaca pertama kali, pola pikir kita sudah ada, sudah terbangun. Oh, ini yang dicari. Mestinya ini baru dicari di option jawaban. Oh, di option apa?
kasus baru option. Oh, ini ketemu. Jadi jangan jangan anu dulu menghubungkan nanti komplikasinya akan ini. Loh, itu sudah akan terjebak sehingga apa? Jawabannya yang awalnya sudah berada di benak kita meleset karena kita menghubungkannya terlalu lebih dalam. Karena apa? Prinsipnya adalah soalnya fresh graduate. Mungkin itu sebagai pengantar ya Bu Sinten, Mbak Mbak Sinten, Mbak. Halo, Niken, Pak. Mbak Niken. Ya, jadi seperti itu. Mungkin apa tutor bimbel yang sebelum-sebelumnya juga pernah menyampaikan itu. Oke, siap nggih? Seluruhnya siap? Siap nggih? Nah, kalau siap kita langsung ya. Kita langsung soal pertama. Nah, monggo, monggo. Duh, monggo. Bagaimana soalnya ini? Dibaca dulu. Ada kasus, ada pertanyaan, ada option. Tadi kata kuncinya cari dulu pertanyaannya apa Apakah minta. masalah keperawatan utama yang pada kasus tersebut seorang perempuan dirawat di ruang penyakit tropis dengan diagnosa Ini teman-teman langsung jawab Bu, ya, di polling ya Bu, Mbak Iya, Niken. Pak, di polling. Jawabnya di Oh polling. ya, siap. Waduh, waduh, 100% menjawab hipertermi. Nggih. Nah, ada yang memberikan argumen, monggo. Kenapa kok nggak pilih yang option A? Ada yang mau memberikan pendapat? Monggo. Izin Pak, Ya, monggo silakan Ibu. saya pilihnya hipertermi. Kalau yang menggigil pertama bukan diagnosa keperawatan, terus karena dia gejala ya. Terus Ya. kalau kenapa saya ambil hipertermi? Karena dia kan demam tipoid, masalah diagnosa medisnya, clue-nya demam tipoid. Terus dengan DSDO-nya atau data fokusnya ada menggigilnya. Kemudian suhunya 39,2. Ya, itu, Pak. Oke, betul sekali 100% betul, Bu. Bu siapa? Kakak siapa? Novaria, Pak. Oh, Novaria. Dari mana, Bu? Dari Marjuki Mahdi Bogor, Pak. Oh iya, iya. Jadi ini saya ambil di tipoid ini juga termasuk bagian dari blueprint ya. Sering ini soal-soal tipoid itu akan muncul. Jadi artinya kita bisa mungkin soalnya tidak tidak hanya sebatas ini, tapi terkait dengan eh, penyakit tipoid itu banyak sekali yang ditanyakan. Jadi mulai dari yang ditanyakan nanti apakah pemeriksaan penunjangnya untuk menegakkannya atau masalah keperawatannya atau intervensinya atau evaluasinya. Bisa jadi yang ditanyakan nanti apa dietnya. Dietnya seperti apa orang tipoid. Nah, itu jadi itu seperti itu ya. Betul tadi jawabannya kalau menggigil itu tanda atau simptom ya. Jadi bukan masalah keperawatan, tapi kalau masalah keperawatan adalah hipertermia. Ya. Kalau nyeri kepala ini juga apa? Bagian dari data-data tambahan dari disertai dengan panas yang tinggi nanti akan berakibat apa gangguan pada hipotalamus sehingga juga memicu nyeri kepala. Intoleransi aktivitas itu bisa juga terjadi, ya, karena pasti pasiennya ini adalah bed
rest. Karena salah satu penata laksanaan pasien tipoid adalah bed rest, jadi berbaring sampai bebas panas, minimal 2 minggu. Kenapa kok 2 minggu? Sesuai dengan secara patologi penyakit itu karena minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu sudah ada proses penurunan suhu. Minggu pertama itu ada istilahnya remittent, continuous febris, baru intermittent. Itu seperti itu ya. Jadi saya kira betul sekali, ya. Ada yang lain? Ada beda pendapat, Ngoten? Oh, tadi betul semua ya. Oke. Nah, ini ya. Kalau pembahasannya tadi sudah saya sampaikan, penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhosa yang menyerang usus halus, bagian yang terminal. Kira-kira kalau bagian terminal usus halus ada duodenum, jejunum, ileum. Berarti yang mana yang diserang? Bagian ileum, ileum terminalis. Karena akibat reaksi inflamasi bakteri menyebabkan pelepasan zat pirogen. Ini yang memicu reaksi-reaksi peradangan. Sehingga muncul gejala demam, panas, lidah kotor, sampai lidahnya itu tremor. Itu. Akhirnya apa dampaknya? Nah, ini. Berarti bisa jadi kalau di situ kok yang ditonjolkan kok lidahnya kotor. Apa kira-kira dampaknya? Pasti pasiennya mengalami anoreksi. Anoreksi berarti mengarah ke gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Itu seperti itu ya. Kemudian kalau tidak dilakukan tindakan, peradangan tadi bisa memicu komplikasi. Jadi meluas sampai rongga peritoneum, bisa terjadi pecah ya, perforasi atau radang rongga peritoneum, namanya peritonitis. Nah, itu seperti itu ya. Sehingga prinsip perawatannya ya bed rest, pemberian kompres untuk mengendalikan suhu, diet halus, sesuai yaitu bebas dari zat bahan yang merangsang kerja usus. Mencukupi intake cairan karena dikhawatirkan terjadi dehidrasi. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di SDKI, definisi hipertermia adalah suhu tubuh yang meningkat di atas rentang normal. Salah satu etiologinya adalah adanya infeksi, proses infeksi termasuk infeksi bakteri. Contohnya pada kasus ini adalah infeksi pada Salmonella typhosa. Nah, ini mungkin terkait dengan kalau panjenengan mau ada soal lain yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Berarti kita rujukannya kan ada 4 S ya. Jadi ada SIKI, ada SDKI, ada SLKI, kemudian SPO. Nah, ketika yang ditanyakan eh, masalah keperawatan berarti paling enggak kita harus paham betul kapan muncul masalah keperawatan. Situ kan kalau di SDKI kan ada data mayor maupun minor. Yang terutama adalah yang dikritisi ada data mayor, kurang lebih antara 80 sampai 100%. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada data mayor terwakili muncul, ya kita tidak ada masalah untuk mengangkat masalah keperawatan itu. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita menjawab soal-soal masalah keperawatan, maka kita harus hafalkan atau pahami betul data mayor. Baru selanjutnya data minor. Itu data mayor itu yang harus diingat-ingat. Apa muncul nggak pada cerita di kasus? Mungkin itu penjelasannya secara sederhana. Ngerti nggih, teman-teman? Halo? Oke. Selanjutnya, siap-siap. Soal kedua. Monggo.
Oke, Mbak Niken berarti sudah selesai nih pollingnya ya? Nggih. Iya, sudah Pak. Selesai. Oke, kalau kita lihat jawabannya teman-teman bervariatif. Di situ ada dominan jawabannya D. Kemudian yang kedua ada jawaban C sama B yang persentasenya sama. Baru A dan E. Kira-kira yang benar yang mana? Ini juga bagian dari tugas perawat ketika mengkaji pasien-pasien yang baru datang. Atau pasien di UGD baru, atau bagian dari evaluasi perkembangan status kesadaran pasien. Nah, artinya kita yang sederhana, yang mudah, pengukurannya adalah menggunakan Glasgow Coma Scale, GCS. Nah, yang mana kira-kira jawabannya? Yang betul adalah siapa yang menjawab? Jawabannya C. Nah, itulah yang jawabannya yang betul. Ya. Nah, sekarang apa? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kok jawabnya D? D ini banyak juga. Kenapa? Yang D, alasannya apa ya? Jawaban B sama C sama, Pak. Oh ya, kira-kira, tapi kalau lihat kuncinya adalah yang C. Tapi di situ yang mendominasi jawaban D. Ada yang apa alasannya yang menjawab D? D di situ E2, verbalnya 3, motoriknya 3. Nah, berarti agak lupa ya. Nah, ini SOP tentang pemeriksaan tingkat kesadaran. Ya, apa kira-kira? Yang D berarti E-nya 2. Kita tahu ya, ketika kita ya, menghitung GCS, ada 3 aspek yang harus diperiksa. Aspek mata, aspek verbal, dan aspek motorik. Makanya ada istilah EVM. Jadi kita harus tahu rentang terendah, rentang tertinggi. Rentang terendah jelas berapa? 1. Rentang tertinggi beda-beda. Kalau E berarti rentang tertingginya adalah 4. Berarti ada 4, 3, 2, 1. Kalau verbal berarti rentang tertingginya adalah 5. Berarti ada 5, 4, 3, 2, 1. Kalau yang motorik, ini rentangnya paling tinggi adalah 6. Berarti ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita cek pada kasus. Nah ya, clue-nya pada kasus ini, mata membuka setelah diberi rangsangan suara. Konkretnya apa kira-kira? Berarti kan pasien saat dijumpai oleh perawat, matanya menutup, tidak terbuka. Baru dipanggil namanya Bu Alia, ya kan? Baru matanya terbuka. Berarti kan direspon, dirangsang dengan suara. Nah, berarti tingkatannya adalah yang kalau 3. 4 berarti 3. Kalau Spontan. 4, iya. Spontan. Kalau 4 berarti jenengan menjumpai pasien, kondisi pasien sudah spontan terbuka. Nggak usah ditanya, sudah kelihatan matanya spontan terbuka. Itu 4. Nah, kalau ada pasien loh, kok pasiennya menutup mata? Coba dirangsang, dipanggil namanya. Baru terbuka matanya. Berarti nilainya 3. Ada lagi, dipanggil dengan namanya nggak bergeming. Nah, berarti kita apa? Lakukan respon nyeri. Nah, baru direspon nyeri, baru membuka. Berarti nilainya 2. 2. Kalau direspon nyeri tidak bergeming sama sekali, yaitu terendah. Berarti nilainya 1. Nah, mungkin selama ini kalau jenengan praktek untuk merangsang nyeri dengan menggunakan apa, Bu? Apa dijiwit? Apa bahasa Indonesia dijiwit? Dijiwit, Bu? Tangan Hah? Tangannya dicubit. di Apa ke begitu? sternum ya? Apa ya? Apa? Ayo. Ada yang tahu? Kasih rangsangan nyeri ada 2. Apa kira-kira? Vertex kuku. Kita tekan. Bagian kuku bisa ibu jari kita tekan. Ternyata respon mata membuka. Berarti kan nyeri berarti.
Kalau ada nyeri baru membuka. Atau pada antara kedua alis kita tekan. Itu ya. Nah, jadi jangan pakai cubitan, Bu. Kalau cubitan nanti milih-milih. Kalau pasiennya perempuan, wah, perawati laki-laki aku milih sing bagian A, bagian B. Nah, nggak boleh ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian verbal. Verbal tadi tingkatnya tertinggi berapa? 5. 5. Nah, kalau kita lihat di kasusnya, keluhnya gimana? Verbalnya pasien hanya mengerang. Kira-kira mengerang itu ada bentuk kata atau kalimat, atau kalimatnya jelas artinya? Yang jelas tidak membentuk kalimat. Tidak membentuk kata. Ada soalnya kalau tingkatannya 5, berarti kan pasiennya itu membentuk kalimat. Artinya, nah ini, artinya kalimatnya utuh, artinya jelas. Tidak membingungkan. Jadi kalau ditanya, Bu, alamatnya di mana, sakitnya bagaimana, dia bisa menjelaskan dalam bentuk kalimat. Dan artinya tidak membingungkan kita yang mendengar. Berarti nilainya 5. Kalau 4, nah ini, membentuk kalimat iya, tapi artinya masih membingungkan. Nah, berarti nilainya 4. Kemudian kalau 3 bagaimana? Hanya hanya berupa kata, satu kata, beberapa kata, hanya kata saja. Tidak membentuk suatu kalimat. Nah, kalau 2, tidak ada kata. Tadi di soal mengerang itu kan tidak ada kata. Ya, dah? Misalkan, nah, itu kan tidak ada kata. Nah, sehingga itu nilainya adalah 2 pada kasus tadi. Kalau 1 berarti tidak ada apa? Tidak ada suara sedikit pun. Berarti seperti itu. Nah, bagaimana yang motorik? Nah, motorik tingkat yang tertinggi adalah 6. Kapan dikatakan 6? Berarti gampangannya itu kalau dia sadar betul, kita bisa tanya, Bu, Bu, diangkat tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dia bisa mengikuti perintah. Oh, berarti no, tidak ada masalah. Berarti nilainya 6. Ada lagi disuruh ngangkat. Ternyata ekstremitasnya, motoriknya kelihatan hanya melokalisir rangsangan tertentu. Berarti misalkan dia mengeluh nyeri, tapi yang daerah situ yang nyeri itu ada yang dipegangi. Nah, itu berarti dia melokalisir. Kalau 4, berarti pasien menolak. Dikasih rangsangan, mau kita tensi, mau kita ukur suhunya, ngeles. Nah, nyentak. Berarti menghindari rangsangan. Kalau 3, sudah tidak melokalisir, tidak ada menolak rangsangan, tapi kelihatan sudah motoriknya cenderung fleksi. Baik ekstremitas atas itu kelihatan fleksi. Yang 2 kebalikannya, ekstensi. Nah, sehingga ada istilahnya nanti bisa dibaca ada posisi dikortikasi, ada posisi deserebrasi. Itu yang membedakan yang fleksi, satunya ekstensi pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Kalau nomor 1, nilainya 1, tidak ada respon gerakan sama sekali. Nah, itu seperti itu. Sehingga berarti tingkatan tertinggi dari hasil nilai GCS adalah berapa? 4, 5, 6. 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15. Berarti 15 nilai tertinggi, berarti menunjukkan dia secara kualitatif. Karena kalau GCS itu secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif berarti sadar betul, kompos mentis. Nah, jadi secara kualitas kompos mentis. CM, titik CMC, titik. Tapi terendah adalah E-nya 1, V-nya 1, M-nya 1. Berarti totalnya adalah 3. Nah, apa dikatakan apa? Sering dikatakan apa istilahnya? Kalau 111. Teman-teman apa? Biasanya kalau di ruangan, berapa GCS-nya? 111. Berarti apa kesimpulannya? Koma. Koma. Betul, koma. Jadi nilai koma itu kalau dihubungkan dengan GCS berarti 111. Makanya secara kualitatif kalau rentangnya antara 4, 5, 6 totalnya sampai 12, 13 itu sulit karena subjektif sekali. Sehingga yang paling pas untuk
hitung tingkat kesadaran adalah pakai GCS, sudah kelihatan. Dan keuntungannya siapapun yang memeriksa itu hasilnya akan sama karena jelas patokannya. Itu baik mahasiswa yang belajar, dokternya atau perawat yang senior pasti hasilnya akan sama. Nah, itu karena apa? Jelas patokannya. Jadi seperti itu, nggih. Berarti mungkin ini tadi kan variatif jawabannya. Monggo silakan ini dipelajari lagi, direkol kembali ya. Pemeriksaan GCS ini juga bagian dari tugas kita ketika kita mengkaji pasien, perubahan tingkat kesadaran dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau secara materi, oh kenapa kok tidak sadar pasiennya? Berarti kan gangguannya tidak murni karena gangguannya di susunan saraf pusat, tapi juga gangguannya di non susunan saraf pusat. Contoh, orang diabetes hipoglikemi. Jadi ya akan mengalami penurunan kesadaran. Atau orang diare yang akut. Nah, diare kronis akhirnya kan dehidrasi. Akhirnya kesadarannya menurun. Tapi banyak sekali yang ada kaitannya, tidak hanya terkait dengan gangguan pada eh, neurologi. Nah, tapi juga disebabkan non-neurologi juga bisa menyebabkan gangguan penurunan kesadaran. Intinya, yang mengatur kesadaran kita di dalam otak adalah ada dua, korteks cerebri dan bagian ARAS, Ascending Reticular Activity System. Jadi sepanjang apa? Batang otak. Jadi batang otak itu rangsangan kan dibawa dari apa ascendant, dari bawah ke atas ke korteks cerebri. Ketika rangsangan tadi masuk atau melewati batang otak, yang di situ ada eh, pon apa mesencephalon, pon medula oblongata, mesencephalon, pon terus mesencephalon baru menuju ke korteks cerebri. Nah, ketika jalurnya itu ada yang tersumbat, bukan tersumbat istilahnya, terhambat, interruptus. Nah, kalau ada yang interruptus, berarti menunjukkan apa? Sinyalnya atau rangsangannya putus, tidak sampai korteks cerebri. Padahal korteks cerebri itu yang membangun, menerima rangsangan untuk dipersepsikan. Nah, jadi intinya di situ. Sehingga kalau misalkan dehidrasi berat berarti kurang cairan. Cairan membawa oksigen. Oksigen ke otak kurang. Akhirnya terjadi apa metabolisme anaerob pada sel neuron. Sel neuronnya tidak dapat oksigen. Akhirnya sinyalnya juga terganggu. Kesadarannya menurun. Contoh kasus yang tadi dehidrasi atau hipoglikemi. Nah, hipoglikemi juga begitu. Kenapa? Eh, Aktivitas metabolisme otak juga dipengaruhi oleh aktivitas energi, kebutuhan energi. Berarti kan ada energi yang dipakai untuk aktivitas metabolisme. Ketika energinya kurang, hipoglikemi, akhirnya juga metabolisme pada sel saraf neuron terjadi terganggu sehingga bisa sinyalnya tidak sampai ke korteks cerebri. Mungkin itu penjelasannya ya. Hanya mengulang saja teman-teman ya. Ada yang belum jelas? Nun sewu? Halo. Prinsipnya SOP untuk GCS nggih harus dipelajari lagi nggih. Karena apa? Kadang itu sering keluar di soal-soal UKOM, baik yang D3 maupun yang NES ya. Tuh. Oke, terima kasih kalau tidak ada komentar. Selanjut soal 3. Saya kira gampang. Saya.
Kalau penjelasan saya terlalu cepat, monggo dikomentari. Khawatirnya terlalu cepat. Nah, oke. Ada? Oh, belum ya? Oh, sudah. Oke. Sambung? Ah, oke, kita lihat ada cuma dua option pilihan. Jadi ada lumbal fungsi, tidak ada yang milih. Barangkali kasusnya apa biasanya kalau lumbal fungsi? Ada kaitannya dengan penyakit apa? Lumbal fungsi. CA. CA? Selain CA? Infeksi pada selaput otak, meningitis, encephalitis. Itu biasanya infeksinya pada liquor cerebrospinalis. Jadi ada pada cairan otak. Ronsen kepala, saya kira kurang spesifik ya untuk stroke. Jadi tidak ada yang milih, betul. Kemudian pemeriksaan, wah yang paling banyak ini CT scan kepala. Kemudian yang D tidak ada yang milih, kenapa ya? Tidak ada yang milih pemeriksaan kolesterol. Kenapa? Iya? Ada yang bisa jawab? Karena mungkin yang mengancam nyawa, maksudnya karena tensi tinggi dan akan mau CT scan kepala. Kalau pemeriksaan kolesterol kan mungkin tidak urgent saat di IGD gitu, Pak. Biasanya emang Oh, kolesterol di ruangan juga iya, iya. tidak Pem ini pada pasien ini. Iya. Nah, sekarang yang menariknya ini ada option E, ada yang kepilih. Pemeriksaan gula darah. Kenapa ini? Kenapa kira-kira? Kok gula darah? Pasien stroke harus diperiksa gula darah. Apa memang protap di ruangan seperti itu? Nah, kira-kira apa? Kira-kira apa? Nah, jadi kalau jawabannya protapnya seperti itu, Pak. Nah, nun sewu. Kalau protap, ya oke. SOP-nya seperti itu. Mak kita secara akademisi juga harus bisa menjelaskan, ya. Nah, oke. Selamat untuk yang menjawab poin C, CT scan kepala, ya. Oke. Kemudian, kalau kita lihat begini. Apa? Nah, ini ya. Kalau clue-nya di sini kan ada pasien mengeluh kaki lengan sebelah kanan tidak bisa digerakkan setelah bangun tidur pada pagi hari. Jadi serangan stroke itu ada kalanya saat istirahat, ada kalanya saat beraktivitas. Kebetulan pada soal ini adalah saat istirahat. Itu yang harus dimaknai. Sehingga itu yang membedakan ada stroke iskemik atau infak, ada stroke hemorragik. Kalau stroke hemorragik itu onsetnya akut tiba-tiba. Kalau stroke iskemik biasanya saat istirahat. Kesadarannya kalau hemorragik namanya pecah pembuluh darah. Berarti saat itu terjadi serangan kesadarannya langsung tiba-tiba tuh turun secara jelek. Beda kalau iskemik bisa masih sadar. Kebetulan ini adalah mengarah ke stroke iskemik. Nah, kemudian riwayat hipertensi sudah 2 tahun. Kemudian biasanya tekanan darahnya akan naik, nadinya juga begitu, pernafasan belum terjadi gangguan. Nah, pasiennya masih sadar. Jadi kalau ini kan sudah mengarah ke penyakit stroke. Tinggal pertanyaannya, kebetulan di sini yang pertanyaan adalah pemeriksaan punca yang paling sesuai apa? Tadi sudah jawaban yang paling dominan adalah CT scan kepala. Kenapa? Alasannya pada CT scan kepala berarti kan untuk melihat gangguan lesinya. Apakah karena apa? Definisi stroke itu terjadi gangguan pada aliran darah. Bisa disebabkan sumbatan, bisa dikarenakan apa? Perdarahan yang terjadi bukan karena trauma.
Sehingga apa? Untuk melihat lesi gangguan perdarahan ataupun sumbatan, biasanya yang sering dilakukan adalah pemeriksaan CT scan. Memang pemeriksaan CT scan ini ya mungkin harganya tidak begitu, istilahnya sudah pemeriksaan yang apa istilahnya, pemeriksaan primer. Tapi kalau hasil CT scan-nya belum jelas atau kata lebih spesifik lagi, bagian mana pembuluh darah yang harus yang terjadi gangguan. Jadi kan kita ingat di dalam otak pembuluh darah itu kan ada arteri cerebri anterior, posterior, arteri cerebri media, baik kanan maupun kiri, atau arteri karotis interna kanan kiri, atau arteri vertebralis. Itu semuanya potensi untuk terjadinya sumbatan atau pendarahan. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui jenis aliran darah pembuluh darah yang terganggu, apa jawabannya CT scan? Ayo teman-teman, apa kira-kira? Kalau untuk melihat spesifik pembuluh darah di otak yang mengalami hambatan atau sumbatan atau uh, perdarahan, apa? Kira-kira apa? Macamnya MRI, apa? Apa? M? MRI, MRI. MRI, MRI. Ada lagi? Beda pendapat yang lain? Ada lagi mestinya. Apa kira-kira? Awalnya. Angiografi, Pak. Iya, betul Ibu. Betul teman-teman. Angiografi. Angio itu kan pembuluh darah. Nah, jadi kita harus membedakan. Jadi kalau hanya sebatas lesi, berarti bisa CT scan. Ternyata lesinya belum jelas. Bisa dilengkapi dengan MRI. Tapi kalau untuk melihat spesifik terkait dengan pembuluh darah mana yang mengalami pecah atau sumbatan. Nah, kita periksa, dokter biasanya memeriksakan uh, angiografi. Nah, kemudian yang menarik adalah kalau rongsen kepala itu kan berarti melihat apa fraktur dan seterusnya. Kurang spesifik ya, sudah jelas, tidak dibeli. Yang D sama E. Nah, berarti ada hubungannya dengan apa kira-kira D sama E? Kok ada pemeriksaan kolesterol, ada pemeriksaan gula darah acak. Apa? Stroke masa tiba-tiba muncul? Berarti kan ada faktor-faktor pemicu, pencetus. Apa kira-kira faktor-faktor pencetusnya? Salah satunya yang dijawab teman-teman berarti apa? Punya riwayat Diabetes mellitus. diabetes. Kalau riwayat diabetes berarti kan vikositas pembuluh darahnya akan kental. Kalau kental berarti mengganggu alirannya. Nah, seperti itu. Kalau kolesterol, nah berarti ini obesitas, penyakit jantung, koroner, itu juga menyebabkan potensi terjadinya oklusi, sumbatan. Nah, sehingga ada istilah kalau perdarahan itu pemicunya hipertensi, kalau stroke iskemik atau infak pemicunya adalah emboli. Emboli bisa karena emboli udara, bisa karena emboli trombus, ya, bekuan darah, atau emboli lemak. Nah, ini yang emboli lemak ini yang kadang samar, harus diperiksakan kolesterol. Jadi bagian dari untuk jadi pemeriksaan penunjang juga, cuma tidak yang utama. Karena apa? Yang D sama E itu pemeriksaan penunjang untuk melihat faktor-faktor pencetus. Jadi ingat, faktor pencetus terjadinya stroke itu ada dua, yang bisa dimodifikasi dan unmodified. Tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi apa? Usia, ya toh? Ras, jenis kelamin. Nah, itu kan. Nah, kalau yang bisa dimodifikasi artinya bisa ditata sehingga tidak sampai terjadi serangan apa? Riwayat hipertensi, riwayat diabetes, riwayat apa? Obesitas, kemudian riwayat penggunaan hormon estrogen, nah, polisitemia, jadi kental pembuluh darah HB-nya itu apa meningkat lebih dari 13 per gram persen. Nah, itu bisa memicu itu. Ya, saya kira itu ya penjelasannya. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah, ini ya.
Jadi jangan dilewatkan ini. Berarti faktor pencetus atau penyakit-penyakit sebelumnya. Tetapi yang utama ya ini ada angiografi, CT scan. Tinggal nanti soalnya mau yang mana, yang diminta apanya. Ya, ada komentar? Nah, yang tumbal fungsi adanya kelainan pada likur otak. Biasanya pada kasus-kasus infeksi peradangan selaput otak. Contohnya ada meningitis, ensefalitis atau meningoensefalitis. Berarti radangnya juga di apa? Di otak, meningen dan juga peradangannya di jaringan otak. Itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan nggih. Mbak Niken saya lanjut nggih. Halo. Oke. Ya, Pak, bisa dilanjut. Oke, silakan. Soal nomor 4. Ya, ya. Semut. Wah, apa ini? Oke. Oke. Ada belum jawab? Sampun ya. Oke. Kalau kita lihat di sini terkait dengan pelanjutnya tadi stroke ya. Jadi konsekuensi stroke ada yang ditanyakan juga nilai kekuatan otot. Ya, dampak dari adanya kelemahan atau kelumpuhan. Nah, sehingga di sini juga sama. Seorang perawat, calon perawat juga harus tahu cara mengukur tingkat kekuatan otot. Nah, kebetulan pertanyaannya adalah berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? Nah, kalau lihat jawabannya ada variatif jawaban B, C, dan D. B itu nilainya 1, C itu nilainya 2, D nilainya 3. Oke, kita cek bersama-sama. Nah, kita lihat. Clue-nya apa? Kalau kita pemeriksaan kekuatan otot, berarti kan yang kita periksa itu kekuatannya baik yang atas maupun yang bawah. Baik sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, kebetulan pada kasus ini, pasiennya yang lemah pada bagian tubuh, tubuh apa? Tubuh sebelah sisi Kiri. kiri. Berarti yang ditanyakan itu apa? Yang sebelah kiri. Soalnya sebelah kanan di situ sudah jelas nilai kekuatannya ototnya adalah 5. Artinya 5 itu seperti apa? Nah, ini kita harus hafal ini ya. Jadi katakanlah di sini pada penyakit stroke baik hemorrhagic ya maupun iskemik ya dah. Oh, apa ini? Kok sing iki? Nah, ini baik yang hemorrhagic. Nah, ini gangguan tadi dari otak akan menyebabkan defisit neurologis.
Bila mengenai area korteks cerebri, berarti bisa menyebabkan gangguan fungsi motorik. Akhirnya menurunkan pergerakan serta juga menurunkan kekuatan otot. Nah, sehingga perawat wajib memeriksa nilai kekuatan otot, nilai rentang, nilai kekuatan otot pasien. Setiap saat ada pasien kok ada kelemahan, kelumpuhan, loh, harus dicek. Di awal masuk, kekuatan ototnya nilainya berapa. Nah, karena apa? Derajat nilainya adalah rentang terendah 0, rentang tertinggi adalah 5. 0 seperti apa? Berarti ya tidak ada refleks gerakan sama sekali. Jadi kalau kita lihat pada ekstremitas tangan atau kaki, yo diem. Diem saja, tidak ada gerak-gerak refleks sama sekali. Diobah sama perawatnya, yo diem. Nah, itu berarti nilainya adalah 0. Tertingginya adalah 5. Nah, berarti kan kita harus hafal berapa, kapan dikatakan tentang nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Nah, nilai 1 yang jelas sudah muncul refleks. Berarti sudah ada gerak sedikit. Berarti kan refleks. Kalau ada gerak berarti ada refleks. Tapi kita suruh, ayo Pak diangkat tangannya. Ayo Pak diangkat kakinya. Nah, ternyata apa? Pasiennya enggak mampu. Nah, ya. Ternyata pasiennya enggak mampu. Jadi suruh ngangkat enggak mampu. Artinya apa? Tidak mampu melawan gravitasi. Tidak mau mampu mengangkat. Ini cuma ketok gerak-gerak. Kelihatan gerak-gerak. Tapi diangkat. Suruh ngangkat ke atas. Tidak mampu. Berarti nilainya 1. Kalau nilainya 2. Apa? Berarti sudah jelas ada refleks gerakan. Berarti sudah mampu mengangkat. Nah, tapi tidak lama juga akan jatuh. Berarti kan mampu ngangkat, tidak sampai tegak ya berarti akan jatuh. Kalau 3, nah berarti ada refleks gerak-gerak sudah ada, mampu melawan gravitasi dan mengangkat tegak. Itu yang nilainya 3. Berarti suruh ngangkat, gitu, ngangkat tegak Pak. Oh bisa dia. Nah, tapi ketika kita melawan, mendorong tangan, nah itu tidak mampu. Nah, gravitasinya akan turun. Nah, kalau 4, berarti mampu gerak, mampu melawan gravitasi, mampu mengangkat tegak. Tetapi dia kita dorong, kita apa lakukan perlawanan, dorongan. Ternyata dia mampu melawan dorongan atau tahanan dari si pemeriksa ringan dan sedang. Nah, kalau 5 bagaimana? Ya berarti kuat-kuatan sama pemeriksa mampu dia maksimal. Berarti mampu melawan tahanan pemeriksa secara maksimal. Contohnya begini, antara 4 sama 5. Contoh yang sederhana ya. Ada pasien, Pak diangkat. Oh bisa ngangkat. Bisa tegak Pak? Oh bisa. Berarti kan nilainya 3. Tinggal melihat apakah 4 atau 5. Nah, ayo Pak. Coba Pak, tangannya Pak. Kita bersalaman. Nah, berjabat tangan. Berjabat tangan kita lawan apa? Berjabat tangan secara kuat. Kuat maksimal. Oh, ternyata tangannya dilepas. Berarti dia tidak mampu secara maksimal. Tapi berarti dia mampu sedang maupun ringan. Tapi kalau dia mampu sampai maksimal, itu yang disebut dengan nilainya 5. Nah, sekarang lihat keluhnya bagaimana. Nah, apa di situ? Perawat dalam memeriksa kekuatan didapatkan ekstremitas baik atas maupun bawah bagian kiri tidak mampu mengangkat tegak. Ya. Berarti berapa nilainya kalau tidak mampu mengangkat tegak? Berapa tadi? 2. Ya, 2. Kalau 3 berarti dia mampu melawan tahanan, mampu melawan tegak. Mampu mengangkat secara tegak. Dia tidak sampai mengangkat tegak. Bisa gerak-gerak, diangkat, tapi tidak sampai tegak, dia akan jatuh. Berarti nilainya berapa? 2. Tadi ada jawaban teman-teman yang menjawab C. Berarti itu adalah jawaban yang benar.
benar. Itu ya. Itu paling enggak ini terkait dengan pertanyaan prosedur pemeriksaan, gitu ya. Jadi biasanya pada pasien stroke ada yang ditanyakan pemeriksaan tingkat kesadaran, pemeriksaan kekuatan otot, kemudian kalau masalah perawatan ya jelas. Kemudian intervensi ya itu seperti itu. Itu ya. Oke, saya lanjut. Monggo soal nomor 5. Oke, terima kasih. Wah, ini opsinya variatif, ada opsi jawaban B, C, dan E. Yang B sama C ini sama jawabannya. Nah, ada yang punya alasan yang option C? Yang option C ada punya alasan? Kenapa? Pernah dengar istilah sindroma kompartemen? Pernah dengar kan? Halo? Pernah dengar, Pak. Nah, apa? Kira-kira apa? Spesifiknya kemana itu? Kompartemen sindrom. Ada yang bisa menjelaskan? Nanti kami bantu. Apa? Ayo teman-teman, jika ada yang bisa menjawab, bisa langsung open mic ya. Kita di sini bisa langsung diskusi saja, nggak harus Iya, benar atau salah, kita iya enggak diskusi. apa-apa. Kita diskusi, saling mengingatkan. Ya, ayo. Tidak memvonis salah, benar enggak apa-apa. Monggo, silakan. Ada yang mau berpendapat? Jadi apa kira-kira? Komplikasi ya. Jadi komplikasi. Jadi komplikasi akibat tindakan-tindakan yang ada kaitannya dengan gangguan pada muskuloskeletal. Kira-kira pada gangguan muskuloskeletal contohnya pasien mengalami dislokasi, pasien mengalami fraktur, ya toh? Kemudian pasien dilakukan tindakan ada penata fraktur itu kan ada penata imobilisasi, ada penata fiksasi. Jadi imobilisasi berarti bagian yang fraktur dibiarkan tidak boleh bergerak. Itu kan imobilisasi. Tapi sebaliknya bagian yang apa namanya ada lagi tindakannya yang fiksasi. Ya. Jadi fiksasi ini mempertahankan supaya stabil. Jadi ya. Nah, sehingga untuk mempertahankan supaya stabil, ada kalanya dilakukan operasi, ada kalanya tidak operasi, tapi bagian dari penata laksanaan untuk mempertahankan supaya tulangnya tetap terfiksasi. Jadi posisinya sudah dibenarkan dan tidak berubah lagi. Sehingga apa tindakannya yang non apa ada fiksasi eksternal, ada fiksasi internal. Kalau fiksasi internal berarti
menggunakan tindakan operatif, akhirnya dipasang plat, screw, wire. Nah, jadi kan untuk dipasang pen itu ya. Nah, sehingga ada istilah pasien post fraktur dipasang atau operasinya namanya ORIF, ORIF. Apa? Open reduksi internal fiksasi. Kan pernah dengar ini ya? Kalau di klinik ya, open reduksi internal fiksasi. Berarti apa di situ? Pasiennya yang fraktur tadi dipasang plat plus group atau wire gitu. Iya. Nah, kemudian ada yang fiksasi eksternal. Contohnya apa? Nah, untuk anak-anak bayi biasanya, enggak sampai operasi difiksasi secara menggunakan gips. Nah, pakai gips. Ya. Nah, itu juga bagian dari fiksasi eksternal, gips. Nah, kemudian ada lagi pakai eksternal, skin traksi. Nah, kalau dulu belum penata laksana kan sudah ada BPJS kan dibatasi 3 hari operasi tulang ya harus sudah pulang. Kalau dulu kan belum ada BPJS ya selama-lamanya sehingga ada tindakan GIP, tindakan skin traksi yang dikasih beban, ada skeletal traksi. Nah, kira-kira pemasangan-pemasangan tadi itu bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasinya disebut sindroma kompartemen. Jadi kompartemen sindrom. Atau kalau bahasa sehari-hari kalau di ruangan di klinik seperti saya dulu kalau masih bekerja di rumah sakit ya, sudah cari tanda-tanda kompartemen sindrom. Ya, angel teori ya. Terus langsung aja 5P. Nah, ya. Jadi cari 5P bagian dari komplikasi apa namanya? Sindroma kompartemen. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Dia saat ini clue-nya adalah akibat operasi ORIP sudah hari ketiga akibat fraktur kruris dekstra tertutup sinistra. Saat ini pasien mengeluh nyeri dan terasa tebal. Tebal berarti kan apa? Kesemutan ya. Hasil pengukuran tekanan darah sekian, nadi brachial sekian. Kenapa kok nadi brachial? Karena apa? Kita harus menghitung nadi baik proksimal maupun distal. Kalau kruris berarti yang di atas kruris brachial, yang di bawah berarti nadi dorsalis pedis juga diukur. Kenapa? Bisa jadi akibat bebat atau tensokrep yang terlalu kenceng itu akan mengganggu aliran nadi dari proksimal menuju distal sehingga akan berkurang. Kemudian ditutup balutan kering serta tampak bengkak. Nah, ini bengkak ya. Saat ini perawat ingin mengkaji lebih lanjut tanda-tanda sindroma. Ini sudah ada, yaitu nyeri. Ini bagian dari kompartemen sindrom. Rasa tebal kesemutan. Kemudian nadi brachial. Kemudian ini tampak bengkak. Nah, ya kan ya. Berarti yang belum apa yang dicari pada kasus itu. Tadi jawabannya ada apa tadi? B, C, dan E. Gitu? Nah, kira-kira yang benar apa? Yang jawabannya adalah yang B. Karena apa? Dampak dari ini tertutup ini tertutup balutan yang kering ini kalau balutannya terlalu kencang itu juga akan mengganggu aliran nadi. Sehingga apa? Di sekitar luka operasi terlihat warnanya pucat. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus sehingga kita bisa menyimpulkan, loh, kesemutan sudah ada ini, ya. Kemudian yang pucat belum diketahui. Deformitas ini bengkak, ya. Kemudian perdarahan nih tadi ya. Oh, perdarahan tidak ada kaitannya dengan kompartemen sindrom. Keadaan umum pasien bertambah lemah. Nah, itu kan keadaan secara umum. Tapi yang kompartemen sindrom itu kalau kita simpulkan ada yang menjelaskan disingkat itu 5P. Nah, ini 5P.
Gampang ini hafalannya. Apa 5P? P yang pertama, nyeri. Berarti nyerinya sangat. Kemudian pucat. Karena apa tadi? Alirannya terbendung, terhambat. Sehingga menyebabkan pucat. Kemudian nadi. Nah, ini terganggu. Berarti penurunan nadi. Ada perbedaan antara frekuensi nadi di bagian atas proksimal dengan bagian distal. Misalnya yang distal itu mestinya nilainya lebih rendah. Yang proksimal misalnya 76 tadi, yang distal menjadi 64 misalnya. Itu menunjukkan bahwa apa? Ada aliran yang tersumbat nadinya. Kemudian, nah, P yang keempat, parestesi, rasa kesemutan. Kemudian P yang kelima, plegi. Kalau yang berat lagi bisa terjadi kelumpuhan atau kelemahan. Makanya ketika panjenengan atau teman-teman ketika observasi post-op pasien-pasien kasus muskuloskeletal, entah itu dipasang gip, dipasang skin traksi atau operasi orif dan seterusnya. Kita cek tanda-tanda kompartemen sindrom. Ada enggak muncul pada pasien? Ya, dah? Nah, bagaimana caranya? Ya kalau PIN ya kita tanya subjektivitasnya bagaimana, nyeri apa enggak. Kalau ada nyeri ya PGRST, kualitas nyerinya seperti apa, daerah mana dan seterusnya. Kalau pucat berarti kan kita melihat pucat apa enggak sekitar bebat tadi atau ketika balutan tadi, sekitar balutan. Kalau nadi berarti kita hitung nadi, bandingkan yang di atas dengan yang bawah. Kalau parestesia ya tadi kita tanya ada rasa kesemutan atau tebal. Nah, kalau plegi bagaimana? Ini sering kita lakukan post op. Misalkan apa? Bu, ujung kakinya Bu digerakkan. Nah, kadang perawatnya begitu kan? Iya, halo? Ya, operasinya baik, sudah tidak ada perdarahan. Tapi kita kan harus yakin bahwa secara tulang tersambung, tapi sarafnya juga tidak terganggu harusnya. Nah, sehingga dicek. Bu, coba Bu digerakkan Bu, apa? Palangnya, jari-jari. Nah, jari-jari kaki misalkan. Nah, itu ketika digerakkan kok bisa? Berarti tidak ada tanda-tanda plegi atau tidak ada kelumpuhan. Itu seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Halo? Sering ya? Sering melihat enggak pasien? Apa sering enggak terjadi komplikasi ini di ruangan kasus-kasus gangguan muskuloskeletal? Halo, teman-teman? Halo teman-teman, apakah suaranya masih terdengar? Terdengar suara saya? Halo? Terdengar. Terdengar, Pak. Oh iya. Sering enggak itu dilakukan seorang perawat mengkaji tanda-tanda itu di ruangan, terutama yang kasus-kasus gangguan muskuloskeletal. Sering ya? Nah, paling enggak teman-teman ketika perawat seniornya observasi seperti itu kita tanyakan, apa maksudnya Bu? Mencari apa itu Bu? Nah, itu begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan soal yang nomor 6. Monggo, soal nomor 6. Waduh, semuanya ya 100%. Oh, belum ada. Belum, belum. Masih 3 yang jawab. Masih ada berarti. Monggo.
Sampun? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, jawabannya mayoritas C ya. Oke, C adalah yang jawaban yang benar. Mungkin saya ingin tahu kenapa jawab B, teman-teman. Ada yang jawab B kan? Siapa? Kenapa? Izin Bapak, Iya, monggo, Bu. iya Bapak kalau ini kan kata kuncinya stroke dan kesulitan menelan, tapi Mm-mm. pasien masih dalam keadaan sadar ya Pak ya. Iya, betul. Terus? Nggih, terus, Bu. Jadi, iya, jadi kan Pak informasinya itu pemberian parenteral nutrisi karena kalau NGT itu untuk pasien yang tidak sadar gitu nggak Pak? Oh, nggih, nggih. Nggih. Nah, dulu, dulu. Mana ini? Tuh, mana? Oke, Bu. Memang ada beberapa istilah ya. Oh, bentar, bentar, Bu. Soal berapa tadi, Bu ya? 6 ya? Ya 6, Pak. Bapak 6. 6, Pak. Oh, iya, ya. Oke. Oke, di situ di soal stroke ischemic jalan rawat inap, clue-nya adalah pasien kesulitan menelan makanan. Oke. Hasil pemeriksaan didapatkan hemiparesis dextra, frekuensi nadi, frekuensi respirasi dua-dua, pasien masih sadar. Iya. Perawat akan berencana memberikan penjelasan yang penting terkait dengan kondisi kesehatan pasien. Ya, tadi yang banyak jawabannya C, kemudian Ibu ada yang pemberian total ya, Bu ya? Nggih. Jawaban B, B Bu ya? Pak. B Nggih. ya. Oh Iya iya. Pak. Nggih. Nah, jadi kalau bedanya apa? TPN dengan pemberian makanan NGT. Kalau pemberian TPN itu pada kasus-kasus yang memang apa tidak memungkinkan ya. Jadi makanan lewat oral tidak bisa. Kemudian apa namanya? Sehingga murni harus lewat parenteral terus. Jadi nggak boleh Bu lewat makan apa lewat oral itu nggak boleh. Itu kalau yang TPN, total parenteral nutrisi. Dan biasanya nutrisinya sudah diatur, sudah komposisi nutrisinya ada, kalorinya sekian, proteinnya sekian, ya sehingga infusnya juga begitu, ya. Nah, terkait dengan ini, ya, ini kan dia masih ada kesulitan menelan. Jadi sebenarnya sebelum dia nanti istilahnya, ya, pada kasus tadi informasi itu nanti perawat harus selalu melihat sebelum memberikan makanan lewat peroral, gitu, ataupun NGT itu paling tidak selalu mengevaluasi refleks menelan. Jadi refleks menelan karena bagian dari gangguan defisit neurologis akibat gangguan sumbatan ataupun gangguan perdarahan pada stroke. Sehingga ketika kita lihat cek kenapa kok gangguan menelan. Fungsi menelan itu dikendalikan dikoordinasikan oleh ada nervus cranialis kan ada 12 nih.
Jadi ada nervous yang ada kaitannya dengan kemampuan menelan. Berarti di situ harus ada kemampuan fungsi motorik dari wajah. Jadi wajah bergerak, otomatis lidah bergerak, kemudian mendorong bolus masuk ke faring, akhirnya terjadi proses penelanan. Sehingga di situ ada kaitannya dengan kemampuan, berarti kita harus cek secara sistematis fungsi dari nervus 5, 5 yang trigeminus, yang fungsi ada maksilaris dan mandibularis. Kemampuannya bagaimana? Kemudian 7, 7 ini juga kemampuan gerak motorik dari saraf wajah. Kemudian kemampuan 9, 10 ini biasanya dilakukan secara bersama-sama. Jadi kemampuan mengunyah, menelan jadi satu. Kemudian 12 ini terkait dengan kekuatan otot lidah. Sehingga sebelum kita memberikan NGT pada akhirnya, nah itu sehingga memberikan evaluasi sesuai pada kasus ini adalah diarahkan tujuan pemberian makannya bagaimana. Jadi kalau misalkan kemampuan menelannya ada yang total nggak bisa atau parsial, nah itu berarti kita harus pemberian makanannya apa? Bentuknya juga harus diperhatikan. Jadi bentuk mulai dari yang halus, ya, tadi tidak boleh yang kasar, khawatir nanti tersedak atau terjadi aspirasi. Dan kemudian yang paling krusial kalau tidak bisa, yang halus pun tidak bisa, berarti harus diet cair. Nah, diet cair otomatis nanti ya persiapan penjelasan tentang pemberian NGT. Nah, bagaimana terkait dengan tadi yang total parenteral nutrisi? Artinya, kalau dia kemampuan menelannya total tidak bisa, ya, otomatis kan tidak bisa masuk lewat oral. Berarti bisa diberikan secara TPN, total parenteral nutrisi. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan, ya toh, memungkinkan berarti kita tata bentuknya, termasuk minumnya itu di apa ini pakai sendok ya, seperti itu. Jadi jangan pakai sedotan, Bu. Jadi kalau sedotan bisa tersedak atau bisa menyebabkan aspirasi. Jadi disendoi pelan-pelan gitu sambil diamati kemampuan menelannya. Jadi jadi kalau kita lihat apa jawabannya yang mendekati itu seperti itu, ya. Jadi demikian, Bu. Jadi karena apa? Ini kan kalau soal hukum itu tadi kami sampaikan bahwa dari option itu ada satu yang paling terbaik benar atau the best of choose. Jadi ada yang paling baik untuk dipilih. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Jadi kalau memang apa tidak memungkinkan sama sekali per oral, baik apa halus, kasar, nggak iso, nggak bisa, ya berarti harus dibantu nutrisinya secara total parenteral. Kan itu, Bu. Oke. Berarti istilahnya kita selalu, nah yang selalu mengobservasi refleks menelan pasien itu seperti itu. Memang makanya ketika ada pasien stroke kaitan dengan gangguan nutrisi, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah tes kemampuan menelannya bagaimana. Nah itu ya. Oh menelannya kok gak bisa, kok gampang tersedak. Nah berarti hati-hati dalam pemberian makanan. Berarti harus dicoba dulu yang di apa halus. Nah, kalau halus mampu berarti ya dilanjutkan terus. Kalau tidak mampu ya berarti harus eh, pasang NGT. Mungkin itu Bu ya. Oke. Berikutnya monggo soal 7. Ini prosedur tindakan. Nah, ini jangan lupa Bu, harus hafal prosedur tindakan.
Tuh, ada lagi yang mau jawab? Untuk nomor 7 ini jawabannya C dan A, Pak. Oh iya, C dan A. Oke, kita lihat. Keluhnya apa? Nah, kita kan pertanyaannya manakah yang benar tindakan perawatan selanjutnya pada prosedur memelihara pasien tersebut. Berarti perawatnya sudah melakukan apa di sini? Ini perawat melaksanakan proses pengambilan sampel darah vena pada langkah penusukan. Berarti saat ini dia melakukan penusukan dengan sudut 20 sampai 30 derajat dengan lubang jarum menghadap ke atas. Sudah masuk berarti kan? Nah, kalau sudah masuk, selanjutnya apa? Pertanyaannya kan begitu. Tadi jawabannya A sama C. Langsung dilepaskan torniketnya? Belum diaspirasi langsung dilepaskan apa begitu? Tujuan torniket apa? Membendung vena. Membendung supaya darah terkum- terkumpul ya. Nah, sehingga ketika diaspirasi berarti banyak darah sesuai dengan bisa kita mengambil dengan mudah kan begitu ya. Kalau misalkan yang di sini tiba-tiba langsung keluarkan jarum, padahal masih masih apa? Masih 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 langka di penusukan. Berarti kan belum diambil darahnya, sehingga tidak mungkin ya jarum dilepas secara perlahan. Ya. Kemudian berikan balutan dengan kasa steril jika perlu. Itu kan kalau sudah dilepas, kemudian didrep, kemudian baru diberi balutan. Kemudian yang E, lakukan penekanan pada area penusukan dengan kapas alkohol. Berarti langkah di awal, ya, sebelum melakukan penusukan. Berarti yang mana kira-kira jawabannya? B ya Pak. Iya, B ya. Jadi, B ya, Pak. iya B, betul. Jadi ketika kita panjenengan kalau disuruh ngambil darah, sampel darah, ya, berarti kan kita bendung dulu, atau sebelum dibendung, kita lakukan poin E dulu. Yaitu menekan area penusukan dengan kapas alkohol, kemudian kita pasang torniket. Ya. Kemudian setelah torniket, baru jarum ditusuk, sepet ditusukkan dengan sudut 20 sampai 30. Kemudian setelah masuk, baru kita lakukan pengambilan sampel darah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian baru apa? Setelah diambil, baru apa? Lepaskan torniket, kemudian keluarkan jarum dari vena, kemudian baru berikan kasa steril supaya tidak terjadi pendarahan. Itu karena kalau kita lihat di blueprintnya, di prosedur tindakan itu ada yang terkait dengan persiapan perawat atau tindakan prosedur perawat dalam menyiapkan sampel darah pemeriksaan. Makanya kami buatkan soal yang ada kaitannya dengan pengambilan sampel darah vena. Itu seperti itu. Dan ini juga eh, fresh graduate D3 perawat maupun S1 nurse ya harus bisa mengerjakan. Kan begitu. Apakah mengerjakan pengambilan sampel darah itu mendatangkan petugas lab? Apa begitu? Kalau misalkan perawat shift pagi, shift siang, shift malam, kan dikerjakan sendiri ya oleh perawat. Setelah dokter visite, kemudian berikan instruksi, cek
HB ulang setelah transfusi misalkan. Otomatis kan kita ndak memanggil petugas lab ya, kita sendiri sebagai perawat jaga untuk mengambil sampel darah. Kan seperti itu. Ya, baru nanti pembantu perawat dan seterusnya itu yang mengirim sampel ke lab. Itu seperti itu. Makanya kompetensi prosedur pengambilan darah vena ini harapannya kita sebagai perawat juga harus bisa mampu itu melakukannya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi prosedurnya ini ya. Ya kalau lengkapnya ini identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas. Kenapa? Supaya tidak terjadi kekeliruan. Nama lengkap, tanggal lahir, atau nomor rekam medis. Tujuannya apa? Jelaskan. Dekatkan peralatan. Lakukan kebersihan tangan, cuci tangan 6 langkah. Pasang sarung tangan bersih atau handscoon. Pilih vena yang akan dilakukan penusukan. Cari. Nah, itu ya. Biasanya kan vena Kubiti ya yang sering dipakai kalau pengambilan darah. Pasang pengalas di bawah area vena karena khawatir tercecer dan seterusnya, lakukan pembendungan kurang lebih 5 sampai 10 cm di atas area penusukan. Baru anjurkan membuka mengepalkan tangan untuk mendapatkan vena supaya berdilatasi. Maksudnya apa? Venanya kelihatan gitu ya. Jadi kita apa? Kepalkan, buka, kepalkan itu. Kadang sampai dipukul-pukul dikit. Itu begitu, ya. Kemudian bersihkan area penusukan dengan alkohol swab, lakukan penusukan sudut 20 30 dengan lubang jarum menghadap ke atas, baru aspirasi sesuai dengan kebutuhan. Ketika diaspirasi ada yang menggunakan spet atau ada menggunakan ini tabung ya, adapter ya. Nah, kemudian ditekan lalu dimasukkan di tabung vakum. Biarkan darah masuk sampai kebutuhan. Kalau menggunakan vakum tiner. Kemudian lepaskan torniket, kemudian keluarkan jarum dari vena secara perlahan. Baru lakukan penekanan pada dengan kapas alkohol yang tadi. Baru berikan kasas diri jika perlu, pasang plester, area penusukan, pindahkan darah dari spet ke tabung vakum. Berikan label, jangan lupa label identitas pasien tadi, formulir permintaan lab, kemudian buang jarum. Nah, jangan lupa safety box, kita buang jarumnya, rapikan klien, lepaskan sarung tangan, lakukan kebersihan tangan menggunakan melangkah, baru dokumentasi prosedur. Nah, itu seperti itu. Ya. Ya memang kadang prosedur ini tidak apa soalnya itu tidak semua karena opsinya cuma A, B, C, D, E. Kadang diambil yang awal atau diambil yang tengah atau diambil yang akhir. Ya paling tidak kita secara rasional harus paham lah. Oh, tidak mungkin. Misalkan kita bisa berpikir tidak mungkin kalau ini didahulukan, pasti ini dulu, nah, begitu. Itu seperti itu. Oke. Berikutnya soal 8, monggo. Monggo. Sudah kelihatan? Waduh, iya betul. Semuanya ya, tidak ada yang jawab yang lain ya. Ada yang lain jawabannya nggak ada ya? Oke, dari 10 partisipan, 10-10-nya menjawab poin D. Oke, kita cek. Oh ya, oke, clue-nya. Pertanyaannya apa? Kita kan harus baca pertanyaannya dulu.
Apakah masalah keperawatan utama pasien tersebut? Oh, mohon maaf, kurang tanda tanyanya ini ya. Jadi kalau pertanyaan itu harus ada tanda tanya, kelewatan tanda tanyanya. Apakah masalah keperawatan? Oke, sebelum pembahasan, kita lihat clue-nya. Nah, ini masalah keperawatan ditanyakan. Kita cek apa saja yang terjadi. Pasien mengeluh sesak napas. Nah, oke. Terus ada batuk berdahak. Nah, ini batuk berdahak ini clue ini. Apa batuk berdahaknya bisa keluar apa tidak? Oh, sulit dikeluarkan. Nah, ini clue ini sudah jelas ini. Sesak, batuk, berdahak tidak bisa keluar. Kemudian ada tidak perubahan pada TTV? Oh, yang naik frekuensi nafas kan naik sedikit lah. Kan normalnya orang dewasa kan 16 sampai 22 ya. Ada 16 sampai 18, 16 sampai 22. Nah, ada lagi clue-nya yang penting. Dia berdahak sulit dikeluarkan pada auskultasi. Pemeriksaan lapang baru didapatkan suara nafas terdengar ronki. Nah, ini sudah poin ini. Ada ronki, batuk berdahak sulit dikeluarkan, sesak nafas. Nah, sehingga apa jawabannya tadi? 100% menjawab poin D. Ketidakefisien bersihan jalan nafas. Ada yang alasannya? Monggo, teman-teman. Apa alasannya kira-kira? Iya, monggo. Alasannya apa? Data mayornya Bapak jelas Iya. itu mendukung untuk masalah ketidakefektifan bersihan jalan napas, yaitu tadi sesak nafas, batuk Mm-mm. berdahak yang sulit dikeluarkan, Mm-mm. kemudian pada auskultasi ada suara nafas ronhi, itu Pak. Iya, betul ya. Jadi ada suara ronki. Nah, jadi ini clue-nya ada ronki, ada sesak nafas sulit dikeluarkan. Nah, tetapi panjenengan atau teman-teman semua juga harus hafalkan ya, istilahnya pada kasus-kasus gangguan pernafasan, bisa kasusnya bisa asma bronkial, PPOK, TB paru, adanya cairan dalam pleura, bisa efusi pleura, emfisema, ya, atau yang lain ya. Sehingga kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira apa muncul kemungkinan masalah keperawatan terkait dengan kasus itu. Kalau menurut SDKI, kita melihat di situ apa kita cek apa data mayornya harusnya muncul 80 sampai 100% yang ada di SDKI untuk menegakkan munculnya masalah keperawatan. Kalau data minornya bagaimana? Boleh ada, boleh tidak. Yang penting data mayor. Nah, sehingga apa alternatif diagnosa perawatan yang terkait dengan apa kasus-kasus pada gangguan pernafasan? Bisa pola nafas tidak efektif. Berarti nanti data mayornya beda lagi kalau pola nafas tidak efektif. Kemudian gangguan pertukaran gas itu juga beda lagi, ya. Berarti bersihin jalan nafas tidak efektif berarti kaitannya dengan akumulasi skret. Nah, kalau pola nafas berarti lebih cenderung ke dominan sesaknya. RR-nya ada peningkatan. Ya. Kemudian hmm, apa? Kalau pertukaran gas, nah ada kaitan dengan apa? Gangguan pertukaran gas. Di sini clue-nya adalah terkait dengan data mayornya adalah apa? Berarti antara gas oksigen dan CO2 itu tidak bisa bertukar dengan efektif atau maksimal. Berarti terlalu banyak CO2 di dalam paru, kemudian oksigen yang mau masuk juga terhambat. Nah, berarti gangguannya di mana? Berarti bisa di kalau lihat etiologinya berarti di apa? Apa? Yang fungsinya pertukaran gas apa? Bagian paru apa? Bagian Alveoli. Alveolus ya Pak. alveoli. Betul, alveoli. Di situ kan terjadi difusi, pertukaran gas oksigen dan CO2. Sehingga kalau kita simpulkan di sini, ya ini tadi, pernafasan tidak efektif. Sebenarnya kalau ditambahkan juga, nggih, teman-teman,
sebenarnya ketika kita mengidentifikasi gangguan pada penyakit-penyakit kasus pernafasan, di situ kan gangguannya penyebabnya. Itu kalau lihat penyebabnya kan apakah gangguannya di ventilasi, yang kedua gangguannya di difusi, atau yang tiga adalah di perfusi. Berarti kalau ventilasi, berarti bagaimana proses oksigen masuk dihirup oleh inspirasi-ekspirasi masuk hidup sampai ke percabangan bronkus. Nah, itu kan. Kemudian bronkulus ya. Kemudian kalau difusi berarti masuk di alveoli. Oh, apa? Gas oksigen tadi masuk sampai alveoli. Ternyata alveoli tidak bisa menerima. Yang CO2 tidak bisa keluar ya. Berarti gangguannya di alveoli itu terkait dengan gangguan pertukaran gas. Berarti arahnya bisa ke sana. Sebaliknya ada lagi terkait dengan apa? Selain pertukaran gas berarti bisa masuk di pola nafas tidak efektif. Kalau yang bersihan jalan nafas berarti ventilasinya. Entah itu ada sumbatan di cabang bronkus atau di bronkus atau di trakea. Nah, itu seperti itu. Sehingga mengarah ke bersihan jalan nafas tidak efektif. Dan yang terakhir gangguan perfusi jaringan. Berarti apa? Bagaimana oksigen yang sudah ditukar oleh alveoli bisa didistribusikan ke seluruh sel. Nah, jadi hubungannya dengan metabolisme berlebihan atau tidak. Misalkan ternyata kebutuhannya berbanding terbalik dengan oksigen yang masuk. Otomatis kan pasiennya juga kompensasinya adalah sesak. Tapi gangguannya adalah di perfusi. Contoh kasus-kasus anemia. Anemia itu kan karena apa? HB pengikatan oksigennya kurang sehingga oksigen tidak bisa masuk dibawa ke apa namanya seluruh sel jaringan. Nah itu jadi seperti itu. Ya. Jadi mengingatkan kembali aja. Jadi kata kuncinya itu tadi. Apakah gangguannya di ventilasi atau gangguannya di alveoli atau gangguannya di perfusi. Nah, itu berarti kalau perfusi berarti distribusi ke seluruh sel ada gangguan atau tidak. Oke, saya kira gampang ya. Oke, yang nomor 9 sama 10 ini terkait dengan soal etik. Karena di blueprint panjenengan juga akan mengerjakan soal etik antara 10 sampai 15%. Nah, jadi etik ya, artinya etika keperawatan kita ketika kita menghadapi pasien. Monggo. Izin Pak untuk jawabannya itu C, D, dan E Pak. Siap-siap. Ya, ini ada C, ada D, sama E. Nah, berarti sebelum menjawab ini, kita harus cari clue-nya atau keyword-nya dan kita harus tahu juga paham tentang definisi atau makna ini. Nah, ini ya. Kita lihat definisi maknanya atau clue-nya dulu.
Jadi dia mau operasi post op akibat fraktur kruris tertutup sinistra. Ya, sudah hari ketiga, tetapi pasien mengeluh belum berani bergerak. Berarti kan menurut prinsip keperawatan kita post op, berarti kan pasien ini tidak berani bergerak. Padahal logika kita pasien post op harus berani bergerak. Apa alasannya bergerak? Untuk merangsang merangsang apa? Sirkulasi pembuluh darah menuju ke area operasi, membawa hormon, membawa oksigen, membawa zat-zat yang nutrien dan seterusnya kan gitu ya. Tapi dia belum berani. Sehingga perawat ingin menjelaskan manfaat mobilisasi ini keluhnya. Perawat ingin menjelaskan manfaat mobilisasi post op untuk mempercepat penyembuhan sebagai bagian dari peran sebagai edukasi perawat. Nah, berarti apa yang sudah dijalankan, disampaikan oleh perawat itu masuk prinsip etika apa? Tadi ada C, ada D, ada V. Hmm. Ayo, apa? Kira-kira tadi jawabannya banyak apa? C ya? Oke. Nah, berarti kita harus tahu maknanya. Nah, ini kalau otonomi berarti menghormati hak pasien. Berarti hak pasien untuk menentukan rencana-rencananya. Kita tidak bisa mengintervensi rencana yang disampaikan oleh Pak pasien otonomi. Kemudian non malefisiensi, tidak merugikan pasien. Kemudian beneficient, nah, melakukan sesuatu yang terbaik bagi pasien. Padahal kan pasien nggak ngerti apa-apa. Tapi perawat justru di situ tantangannya. Ya bagaimana memberikan apa tindakan perawatan yang paling baik bagi pasien. Tidak sampai terjadi komplikasi, sembuhnya cepat dan seterusnya. Kemudian ada justice. Nah, justice berarti adil kepada semua pasien. Tidak ada pilih kasih. Kemudian veracity, jujur pada pasien dan keluarga. Tadi ada yang jawab veracity ya, jujur ya. Kemudian fidelity, selalu menepati janji. Ada kaitannya tadi fidelity dengan soal tadi? Kan dia Ya. tidak ada ya, karena dia hanya menjelaskan yang terbaik harus mobilisasi dan seterusnya. Berarti apa? Tidak ada kaitannya dengan menepati janji atau jujur pada pasien tidak ada kaitannya. Kalau ada pertanyaan dari pasien terkait eh, apa kondisi pasien, kondisi pasiennya itu kita harus bersikap adil, itu ya. Atau jujur pada pasien. Tidak boleh ditutupi. Berarti apa yang benar tadi? Sesuai dengan polling yang banyak tadi adalah Beneficent. beneficiency. Jadi melakukan yang terbaik. Jadi prinsip kita itu bagaimana kita memperlakukan pasien yang paling baik. Itu seperti itu, ya. Jadi itu seperti ini penjelasannya seperti itu, ya. Yang tadi sudah sampaikan. Oke, berikutnya soal terakhir kaitannya dengan etik. Nah, saya kira gampang ini. Nah, kaitannya gampang ini. Wis, jelas ya. Masih ada lagi yang belum jawab?
Oke. Ada yang belum jawab? Itu gampang ini ya. Alasannya kenapa, Bu? Teman-teman kenapa alasannya? Kok banyak yang jawab A? Iya, kenapa, Bu? Karena itu hak keluarga untuk menyetujui atau tidak Mm-mm. itu Pak, hak otonomi keluarga. Oh iya, betul. Jadi istilahnya ini kan informed consent, ya. Jadi kalau informed consent itu kita tidak bisa mengendalikan, kita tidak bisa memberikan intervensi. Jadi baik, buruknya dan seterusnya tugas kita menjelas kepanjangan tangan dari DPJP, dokter penanggung jawab. Kemudian yang jelas kita sampaikan setelah dokter penanggung jawab itu memberikan penjelasan tentang rencana operasi misalkan appendektomi. Tapi jangan sampai kita mendahului. Nah, itu ya. Jangan sampai kita mendahului, dokternya belum ngomong, misalkan pada pasien divonis si A. Wah, hasil fotonya sudah dibaca oleh perawat. Wah, Bu, panjenengan kena ini. Lah, jangan sampai. Ya, itu biar haknya si apa dokter penanggung jawab perawatan. Nah, kita hanya memperkuat jadi apa, me- menanggulangi apa kebutuhan psikologisnya, psikisnya dan seterusnya. Atau kalau ini kasusnya pada soal tadi kan hubungannya dengan mau dirancangkan operasi. Yang jelas dokternya sudah menjelaskan operasinya. Baru kita memperkuat. Nah, setelah memperkuat kelebihan apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa kalau tidak operasi, baru terserah Bapak Ibu. Kalau menyetujui berarti kita form inform consentnya kita sodorkan. Kalau enggak, ya berarti kita pasang, ayo Bu tanda tangan. Nah itu berarti kita juga tidak menghargai, gitu ya. Mungkin itu. Monggo. Mungkin itu Bu, saya kembalikan. Baik, Mbak Pak Niken. Alis. Oke. Siap, baik Pak Alis. Nah, untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Ini kapan Bu rencana teman-teman ikut hukum? Yang periode kapan? Untuk ini periode Maret, Pak. Oh, periode Maret berarti bentar lagi kan? Iya. Ya, masih banyak waktu untuk merefresh ya. Ya. Kalau dulu saya tergopoh-gopoh Bu pernah jadi apa? Pengawas pusat yang pakai PBT, paper based test. Jadi nggawe koper atau ke bandara atau ke anu, jamnya harus tepat waktu, enggak gitu ketinggalan tiket. Kalau sekarang kan enak. Saya pakai CBT penak. Kalau dulu aduh menangi wis loro kabeh apa sih buat loro kabeh. Stresnya tinggi. Stresnya tinggi. Isinya lari-lari bagaimana tepat waktu. Ya itu seperti. Cuman ya itu tadi ketika jaga itu suka dukanya ada. Kadang itu teman-teman yang program B, Pak saya ini ikut balak apa ikut berulang kali gak lulus-lulus gimana Pak? Karena minta minta apa namanya free pass. Ya memang harus diikuti Bu, Pak, harus ngikuti sampai tuntas. Saya kira kalau ada belajar terus ya insya Allah begitu. Mungkin. Mungkin. Oh iya, ada anu Bu ya, kata-kata anu ya yang belum saya sampaikan gitu. Gitu, Bu ya. Boleh Oh disampaikan iya, juga. ya monggo mungkin Sebagai penyemangat juga. iya, betul Bu. Mana? Nah ini ya, jadi apa namanya? Tanpa upaya, jerih payah mustahil berhasil menjadi perawat yang kompeten. Teruslah belajar selagi ada kesempatan. Pilihlah bimbel harapan sebagai impian perawat yang kompeten. Nah, nggih.
Mudah-mudahan tidak ada salahnya jenengan milih bimbel apa namanya? Harapan, nggih, teman-teman. Ya, Pak. Kemudian dalam. Nah, ini para sahabat pejuang UKOM, harapan tidak ada kata putus asa, tetap berusaha dan mau belajar untuk menjadi sosok perawat yang berkompeten. Nah, itu ya. Jadi katakanlah hari ini, malam ini itu juga bagian dari upaya teman-teman untuk apa meraih sosok perawat yang berkompeten. Mungkin itu aja. Terima kasih. Monggo, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahlis atas pemaparannya, atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Sebelum saya tutup, saya ini dulu ya, foto bersama dulu bersama Oh Pak iya, Ahlis. monggo, Bu. Iya, monggo, Bu. Teman-teman, apakah berkenan untuk buka kameranya? Buka, oh ya, Kita foto on bersama kamera, terlebih on dahulu. kamera supaya tahu wajah-wajahnya. Iya. Oke, saya hitung ya. 1, Iya. 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Alis atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada teman semua. Nggih, sami-sami Bu Niken, nggih. Jadi mohon maaf bila ada kurang lebihnya, nggih. Jadi seperti Ya, itu. maaf Nggih. juga dari saya juga kalau misalkan ada kendala atau apa. Sebelumnya terima kasih lagi kepada teman-teman semua yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini ya teman-teman. Kalau begitu izin saya end ya Pak ya. Oh iya, betul Bu. Nanti izin nggih dikirim fotonya, Bu. Oke, siap Pak. Oke, siap. Nggih, matur nuwun, Bu. Ya, Nggih, terima terima kasih kasih semuanya. teman-teman. Selamat Nggih. beristirahat, selamat Nggih. malam. Nggih. Ya.